Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 25 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari nubuat Zakaria yang mengatakan membawa nubuat tentang sabda Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan datang, Dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan bacaan Injil kita dengar dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45, di mana Yesus menubuatkan tentang penderitaannya, tentang Dia yang akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan juga tentang bagaimana murid-murid yang tidak mampu untuk bertanya lebih lanjut tentang apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang penderitaannya. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil yang sangat singkat ini. Dan saya ajak kita merenungkan takjub akan keagungan Tuhan. Takjub akan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, apakah kita tahu keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bagaimana? Ketika kita mengetahui keagungan atau kemuliaan seseorang atau sesuatu, biasanya kita dengan sendirinya kita akan mengakui kebesaran orang itu, mengakui keagungan dari sesuatu itu, dan kita menyuarakan rasa hormat kita itu padanya. Kita tidak malu-malu untuk mengatakan, wow, mujizat-mujizat Yesus mengungkapkan kuasa dan keagungan Tuhan yang luar biasa beserta berkat rahmat-Nya, terutama kepada orang-orang yang sederhana dan rendah hati, kepada mereka yang membutuhkan. Keagungan Tuhan sungguh luar biasa nampak di sana, dan itu diakui. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Namun dengan mujizat, Yesus juga memberikan peringatan kenabian. Peringatan kenabian yang buat banyak orang agak aneh. Peringatan kenabian yang mengatakan bahwa tidak ada bagian dalam kemuliaan Allah tanpa salib. Ya, Yesus bernubuat tentang pengkhianatan, bernubuat tentang penyalipannya sendiri, tentang penderitaannya. Dan ini tidak masuk akal bagi para muridnya, karena itu tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang Mesias yang seharusnya datang dan membebaskan umatnya dari tirani dan penindasan. Sedikit yang mereka tahu bahwa jalan menuju kemenangan atas dosa dan kematian adalah melalui salib dan kebangkitan. Sama sekali tidak tahu mereka akan itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika para murid mendengar ramalan Yesus tentang penderitaan dan pengkhianatan, mereka takut untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin mereka ini seperti kita yang kalau menerima kabar buruk tentang sesuatu, misalnya penyakit, sesuatu yang dapat menghancurkan, kemudian kita menolak untuk bertanya lebih lanjut. Murid-murid Yesus tidak ingin tahu lebih banyak tentang konsekuensi dari penderitaan, dari kekalahan yang menurut mereka dan kematian di kayu salib.
Mereka tidak dapat memahami bagaimana salib dapat membawa kemenangan dan menuntun kepada hidup dan kebebasan baru di dalam Kristus. Saudara dan saudariku, seberapa sering kita menolak apa yang tidak ingin kita lihat? Kita telah mendengar firman Tuhan dan kita tahu apa konsekuensi dari menerima atau menolak firman Tuhan itu. Tetapi apakah kita memberikan kesetiaan, memberikan komitmen penuh kita dan membentuk hidup kita sesuai dengan firman Tuhan itu? Mari kita minta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita keagungan dan kemuliaannya, agar kita sungguh dapat bertumbuh dalam rasa hormat kepadanya dan dalam ketakutan yang saleh akan firman-Nya. Dalam rasa ketakutan, fear of God, ketakutan akan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, tumbuh dan berkembang dalam rasa takjub akan keagungan Tuhan akan membawa kita kepada kesetiaan, kepada komitmen, bahkan dalam memanggul salib pun kesetiaan, komitmen itu akan nampak. Dan karena itu sukacita yang lahir daripada itu pun akan semakin menjiwai perjalanan hidup peziaran kita ini. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Engkau telah menyatakan kemuliaan dan kemenangan-Mu atas dosa dan kematian. Semoga kami tidak pernah gagal melihat kemuliaan dan kemenangan-Mu di salib. Bantu kami Tuhan menyesuaikan hidup kami dengan kehendak-Mu dan mengikuti di jalan kasih dan kekudusan-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.